Okay, so today we will continue about the differential or derivatives about product and quotient rule. So what means by product rule? When function multiply by function, when a certain function times by another certain function. And what is quotient rule? Quotient rule is where a certain function divided by another functions, u and v. So previously on third rule, we learned about the chain rule, right? Chain rule is the single function that is inside of the y, right? Ini single, satu ini aja. Oke, okay. Single aja, u-nya 3x square plus 1 bracket power 10, right? And in quotient rule and product rule, there are more than one functions inside, and it is not addition or subtraction. It is multiplication and also division. I will give you the easiest explanation, so you don't have to look at the workings. We just focus on the questions. For example, ini terus caranya gimana? Ini kan agak bingung liatnya, yuk pusing ngeliatnya ini. V du dx. I prefer use the accent, pakai simbolnya yang accent aja, lebih gampang dilihat. Ya, so here. So I buka Word dulu buat dia bisa pindah-pindah biar enak. Rule number 4 ya. Jadi urutan itu sebenarnya bisa bebas sih. Rule number 4. Product rule. So if I have y equals a function times another function, I use u and v. Biasanya ya, selalu tulis v-nya ada ekornya. We have something that makes u and v difference. Nah, itu. So the y action or dy dx will equals to, first thing you derive u action baru times v, and then plus, lihat ya, saya tebel-tebelin, u v action. Oke, jadi u times v action. Jadi pertama you derive u dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, boleh bolak-balik karena kan yang namanya plus kan sama aja. Tapi in my opinion you better use u action first. Oke, ini product rule. Nanti kasih contoh. Contohnya ada di sini nih. Coba lihat ya, di sini. Tuh bikinnya dulu. Ya. Ini taruh. Juga pasti sama. Nah, example. Nih. So, itu langsung kan multiplication, kelihatan jelas kan, multiply something. So, you list down dulu. In my opinion, you have to list down first. U berapa? Jadi 4x minus 3. V-nya berapa? 2x plus 7 power 6, right? Jadi 1-1. Ya. Nah, sekarang U action-nya berapa? Derive U biasa. Kayak derivatif biasa, rule number 1. As usual. 4 times 1 power 0. Ya udah 4 aja. Gitu kan. 4 times 1 times x power 0. Power 0 is 1. Atau pelan-pelan, kan 1 nggak ada, taruh ke bawah, times x power 1 minus 1. Kalau 3 constant, hilang, 0, nggak ada apa-apa ya, kalau 3 doang. Nah, terus ini 4 aja. Oke, keep it. Jadi dikotakin dulu. Jadi kita listing jadi istilahnya, kayak di breakdown. Nah, V-nya kan begini, guys. So, V ini pakai rule number 3, karena dia functions yang di power, gitu. Jadi chain rule. Kita pakai chain rule. Oh, ini pakai regular ya, rule number 1. Ini rule number 3. Jadi V action-nya berapa? Power-nya lu turunin power dulu baru inside. Ingat ya, power dulu 6 to x plus 7 dalamnya jangan, baru times by the inside of the the derivative of the inside is 2 itself, right? Udah, berarti V action-nya kali aja 6 and 2 multiply. Biasa ya, biasanya ujung sama ujung dia commonly di multiply 12 2x plus 7 power 5, lupa ya, aduh hampir ya, kan 6 minus 1 gitu ya. Oke, you don't have to expand this further. And then what next? Udah dapat semua loh, ya nggak? Right? Udah ada semua, udah ada yang kita butuhkan gitu. We have everything we need. Not too much U action. Wait, U action-nya ada. We have U action. We have V, right? We have U.
we have ini entengin banget ya caranya, dipanjang, dijabarin banget, di expand panjang supaya you ngerti aja gitu. Okay, so what can we do now in order to find dy dx, ya, dy dx. Jadi masukin formula u action v ini, jadi 4 times 2x plus 7 power 6 plus uv action ini, ya, 4x minus 3 times ini 12 bracket, wah gila, 2x plus 7 bracket 5 close. Yuk, kalau stop di sini bisa nggak? Bisa aja, nggak apa-apa ya. Anto, any question? Itu kali 2 dapat dari mana? Ini? Ya. Oke. Yang kemarin, rule number 3. Remember chain rule, berarti dia pertama powernya dulu, turunin, 6-nya turunin, times 2x plus 7, power 6 minus 1, 5, times by the inside. Ingat nggak yang kemarin loh? The derivative of inside. Jadi kayak misalnya ada u power 5, ini ya rule number 3 kan. Jadi y action-nya u power n ya, u power n. A times u power n biar enak. A times n u power n minus 1 times u action. Ininya. Ya. Ngerti Anto? Rule 3. Oh, oke. Ini inget-inget lagi. Jadi yang kemarin videonya ditonton lagi ya. Yang khusus ini aja yang lu harus lihat, paling 5 menit explanation. Udah selesai gitu doang. Nah, tapi kan bracketnya jelek nih guys. Ya, kita expand aja dulu. Nah, dibagusin dikit lah ya ini. Dirapiin dikit. Nah, udah. Yuk mau expand boleh nggak? Boleh, tapi buang waktu. Jadinya nggak guna. Atau yuk mau gini, 4, 2x plus 7 power 6. Ini 12 bisa dikali sih soalnya ya. Kalau bisa kali kan jadi plus 48x minus 36 bracket, biar lebih single bracket jadinya, kayak nggak usah layered bracket. Nah, boleh ya, no problem. No big deal kalau begini-beginian mah. You mau pakai yang atas atau yang bawah, anyhow sama aja, nggak guna. Nggak ada bedanya. Oke, itu buat quotient product rule. Kita coba lihat lagi ya, product rule-nya gimana di sini. Sama ya, jadi kalau you mau giniin bisa juga tuh. Dia jadi lebih kayak gini. Tapi kayaknya dia, oh ya sama sih, nggak ada bedanya ya. Oke, jadi next lagi coba kita lihat example lagi ya. Wah, ini yang banyak nih, ada power-poweran. Capek kan nih kerjainnya. Nah, another example sama, pokoknya breakdown dulu gitu. Wait, mana tadi? Nah, sini ya. Di sini example 2. Ini coba lihat ya, cara kerjanya gampang aja. Breakdown, apa maksudnya, formula udah hafal, breakdown gitu. Nah, ini jadi U sama V, kelihatan siapa kali siapa langsung kelihatan banget kan, eksplisit ya. Jadi U-nya A square plus X to the power of 1/3. Ya, karena dia cube root. V-nya, ya udah simply taruh tuh AX plus 3B. Right? Since we want to find the U action, nah sama kayak tadi. Ini kan ada power nih, function di power. Jadi kayak tadi, yang kayak Anto nanya nih. Gimana caranya? 1/3 ditaruh power dulu. Dalamnya jangan diapa-apain. Right? Power 1/3 minus 1. Tapi dia karena di X, sih harus kali inside-nya. Inside-nya berapa? A square. A itu kan constant, guys. Nah, ini hati-hati loh. Lu jangan taruh 2A. Jangan jadi 2A loh. Ya. Pay attention. 2A power 1. Nggak boleh itu. Nggak bisa. Karena dia constant. Karena dia constant, anggapnya 0. Gitu. Turunannya atau differentialnya A square itu 0. X berapa? 1 kan? Gitu. Hati-hati ya. Lu hati-hati banget. Ini constant nih. Hati-hati banget. Nggak boleh di-derive. Jadi 2A power 2 minus 1. Salah. Karena dia mintanya dy dx. In respect to dx, so another x, if we find another constant, another variable in, outside of x, it is a constant, jadi 0 aja. Ya udah, jadi nggak usah diapa-apain dong, times 1 kan. Nah, tetap tulis ya, tetap tulis biar you tahu belajar. Jadi u-action-nya 1/3 a square plus x to the power of 1/3 minus 1 berarti negative 2/3. Udah, simpen dulu. V-action juga sama.
A nggak boleh diderive. Jadi tuh A times X-nya baru kan dia in respect with X. 1 times X power 1 minus 1 plus 3B, another constant, right? If it is another constant, 0. Udah, gitu dong. Vx. Ini kenapa nggak 0? Kalau ini nggak 0, soalnya dia kan multiplier. Ingat ya, kalau multiplier anggapnya constant times. Jadi 2A aja jawabannya. Oke, X power 1 minus 1 kan 0. Iya, X power 1 minus 1 kan X power 0. X power 0 equals to 1, right? Udah, masukin formulanya. Yxn equals Uxn V plus UVxn. Itu ya. Jadi memang caranya slow, nggak bisa cepat. Kalau yang tadi tuh coba compare ya yang expansion ini. I don't know siapa yang bikin ini. Capek main kerjanya dulu ya, ribet kan. U dvdx, capek dah. Kalau dia terbalik, harusnya pakainya ini dulu, Uxn dulu. Lebih enak karena nanti buat ke quotient rule bisa lebih nyambung gitu. Ya. Nah, masukin. Yes. Kenapa A pangkat 2-nya nggak hilang? A pangkat 2-nya nggak hilang? Hilang kalau di sini. Oke, jadi 0 kan. Plus 1. Kalau di dalam kan nggak boleh hilang dulu, karena di dalam biarin dia powernya dulu yang kita fokus. Ingat nggak, Wesley? Oke. Powernya dulu. Jadi ini tetap function, nggak berubah. Yang kayak gini tadi. U power n. Nah, gitu kan. Anggaplah U power n dulu deh, U power n dulu. Jadi Yxn-nya n times U power n minus 1. Nah, ini kan tetap U. Nggak ada perubahan kan, functions ini. Ini nggak ada perubahan nih. U-nya nggak berubah. Tapi next-nya baru berubah, Uxn. Nah, ini. Jadi yang berubah di sini deh. Oke, jadi memang kayak apa ya? Lu harus stay fokus gitu. Kalau nggak agak ribet. Oke, taruh ya, kita anyhow masukin aja Uxn V. Kok kayaknya lebih suka taruh V-nya dulu ya? Ya bebas sih, udah 1/3 U dulu ya. A square plus X power negative 2/3 times V 2AX plus 3B plus U Vxn. Nah, ini ya. Taruh Vxn dulu di depan boleh, lebih enak aja gitu, lebih PW lihatnya. Sama aja sih. Ya. A square plus X power 1/3. Udah, selesai. Kalau lu mau stop di sini nggak apa-apa. Kalau you OCD lagi, fraction nih kan powernya negatif nih, fraction aja nih guys. Boleh. Power 2/3 ini 2AX plus 3B. Terus plus 2A square plus X power 1/3. Ya boleh sih, nggak ada masalah. Udah tinggal di breakdown aja. Kalau you stop di sini ya udah full score kok, tenang aja. Karena dia panjang, you yang susah tuh atasnya doang gitu. Harus satu per satu. Nah, dia malah mau pakai gini loh. Gila, men. Ya udah kita coba ya. Bisa sama nggak jawabannya? Pasti sama, nggak mungkin beda. Ya. Ada 6 kan tuh. Ya bakal ada 6 nanti nongolnya. Jadi 2AX plus 3B over ya kan 3 terus ini cube root of A square plus X square, right? Karena power 2-nya plus 2A bracket cube root lagi A square plus X. Tadi kok dia ada 6-nya sih? Coba lihat ya. Kok bisa ada 6? Soalnya dia mau equalize the denominator. Sama aja sih. Jadi denominator disamain. Ya. Tuh. Over 3, bla bla bla. Tapi capek sih. Udah mending gini aja. Jadi ini anyhow sama aja caranya ya. Nggak ada beda. Cuman display akhirnya aja yang berbeda. Ya. Oke, copy dulu. Ini product rule. Oke. Product rule beres. Nanti exercise-nya yang mana aja. Kita coba contoh satu soal ya di buku ya. Biar dia tahu. Ini, nah ini deh. Ini sama ya. Sama. Nah, kalau udah disuruh cari gradient, lu coba masukin aja formulanya nih. Ini udah kayak contoh soal aja sih gitu. Perhatian nih. Find the coordinates, x coordinates of the point. Dia tanya x-nya of the curve y, itu multiplication. Langsung kelihatan kan. Jadi y equals 3x minus 2 power 4 times 2x plus 5 power 7. Nah, ingatnya itu selalu tulis
Kalau dia ini, hafalin aja langsung. Pertama apa? U dulu yang di derive ya. UXN V plus UVXN. Udah, rumusnya gini doang, guys. Oke? Untuk multiplication rule. The gradients of the tangent to the curve at this point are equal to 0. Oke, nanti aja kita nggak usah pikirin itu. Kita pikirin apa? Kita pikirin dy dx-nya dulu. Tapi sebelum kita taruh dy dx, u dulu sama v dulu gitu. U 3x minus 2 bracket 4, right? Nggak muat. Karena dia UXN-nya bakal panjang nih, guys. Bentar ya. Ini aja, U equals 3x minus 2 power 4. V-nya 2x plus sama dengan equals 2x plus 5 power 7. So the UXN will be, ingat biasa, power dulu. Yang tadi ya, Wesley, hati-hati. 4. Ini jangan diapa-apain dulu. Nah, gitu. Power 3, right? Times the differential of 3x minus 2, 3 aja. Terus VXN-nya juga sama. 7 powernya dulu, dalamnya jangan diapa-apain. Terus times by the inside. Tuh. Atau bagusin ya, bagusin aja. 12 kan. 3x minus 2 cube. Ini 14. 2x plus 5 power 6. Ini udah kayak lebih ke application. Xn equals UXN V. Ini 12. 3x minus 2 cube plus, times ya. UXN times V. 2x plus 5 power 7 minus, kok minus plus UVXN. Nah, ini 14 dulu deh gue tulisnya karena kayak constant di depan lebih enak dilihat gitu. Times 3x minus 2 power 4. Oke. Kita bisa factorize dulu kan? Bisa loh. Ya, sih. Kita keluarin 12 and 14. Ini kan kita gabung lihat ya. Ini sama ini. Kita bisa copot jadi 2 lah, keluarin ya. Terus ada lagi nih yang ini. Yang 3x minus 2-nya. 3x minus 2 cube sama 3x minus 2 4. Ya udah yang keluar 3x minus 2 cube. Ya kan kita simplify aja di factorize. 3x minus 2 cube. Terus yang si ini berapa nih? 2x plus 5 power 6 ya. The lowest power. Ingat kan lowest power yang paling keluarin. 2x plus 5 power 6 bracket, big bracket gitu ya. Kalau lu mau ekstra aja gitu. Oke. Terus apa lagi nih? Sisanya itu 1, right? Sisanya kan tuh nih. Tuh berarti 6. Lu harus hati-hati loh ini yang pertama. 6. Terus 3x power 2 cube-nya udah nggak usah. Sisanya 2x plus 5 aja. Terus plus 7. Ya kan, ini kan 14 nih. Terus 7. Yang kita bisa buang, yang bisa ini power 6-nya udah ada keluar. Ya udah tinggal 3x minus 2 power 1. Gitu. Ya. Nah, terus buka lagi. 3x minus 2 cube 2x plus 5 to the power of 6 times 6. Buka dulu, open the bracket, dalamnya 12x plus 30 plus 21x minus 14, right? Nah, terapin lagi. Ini kan biarin, nggak bisa diapa-apain ya. 3x plus 2 cube, 2x plus 5 power 6, sisanya ini kan tinggal kita combine aja. 33x minus, plus 16. So, dia belum selesai loh. Dia baru stop sampai sini, ini udah kayak 70-80% lah. Terus dia minta, find the x coordinates of the points of the curve of this, where the gradient of tangent equals to 0. Oh, gradient apa? Ini kan semua gradient. Ya, berarti 0 maker. Right? Jadi, ini polinomial factory. Ya. Nah, bikin dulu, copy paste, sekarang nggak muat. Copy dari sini deh. So, kalau disuruh bikin gini, tinggal masukin. Kalau di 0, berarti either ini 0, or ini 0, or ini 0. Ingat kan, yang 0 maker yang inequality dulu. Ya, masukin. Berarti 3x minus 2 equals 0. 2x plus 5 equals 0. Berarti 3x plus 16 equals 0. Gitu. Nah, masukin. Berarti x-nya equals 2/3, or
X equals negative 5 over 2. Main cepet aja ya, tinggal pindahin 5-nya bagi 2 gitu. X equals negative 16 over 33. So we have 3 answers. 2 over 3, negative 5 over... urutin. Gini lah. Yaudahlah, urutin sendiri ya. Oke. Gitu aja sih. Jadi nggak aja sih, susah nih. Tapi untuk tahu cara kerjanya gimana. Ya. Baca soalnya, derive dulu. Yang susah tuh ininya nih. Derive derivatifnya dulu. Baru dia minta soal kan. Maunya equals to 0, berarti masukin ke sini. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Kita coba lihat ke quotient rule. Nah, ini product rule udah beres. Sekarang kita masuk ke quotient rule. Oh, ada fixed square. Lihatnya ribet kan? Lihatnya ribet banget kan? Jadi kasih simple aja. Yang simple version. Rule number last rule. Quotient itu pembagian ya. Quotient rule or division rule. So, if I have y equals functions over functions, the dy dx is equals to, ingat, ini agak beda. Kalau tadi kan u times v jadinya uxn v plus uvxn kan. Ya nggak? Kalau ini uxn v minus uvxn over, nggak boleh nggak, v square. Kok bisa dari sononya? Susah sih, pernah tahu caranya gimana, tapi nggak jelasin deh ya, buang-buang waktu. Atau juga ujung-ujungnya dihafalin gitu, bukan di ini. Mengerti sih boleh, tapi in my opinion ini kita bisa skip dulu aja. Ya, skip cara pengertiannya. Oke, lanjut. Nah, contoh soalnya langsung ya, biar enak ya. Ini explicitly given dia factorization, a fraction. Ya. Kalau gini gimana? Sama rulesnya, guys. Ikutin aja, bukan sama rulesnya, ikutin aja rule-nya. Division langsung jelas kan. Jadi kita taruh u-nya equals 2x, v-nya 4x minus 3. Ya kan? Enak banget. Nah, ux ini berapa? Sama ya cara kerjanya ya. Working saya sama. 2. 4. Nggak ada lagi karena dia nggak ada power-poweran. Enak. PW dia. Oke, berarti yxn dy dx. Uxn v minus, hati-hati tadi kan kalau dia addition, kalau multiplication kan plus ya, minus 2x uvxn ya, over, jangan lupa ini ada kayak ekstranya aja, v square. Sebenarnya udah selesai, tapi kan kita kayaknya kayak harus kerjain lah ya biar enak gitu. Ya udah, ini 8x minus 6 minus 8x, jadi langsung aja minus 6 aja ya, cepet ya, over 4x minus 3 bracket square. Selesai. Ya, coba kita lihat ya jawabannya. Sama nggak? Tuh. Dia, wait, gue ada salah nggak? Wait ya, I think I did something wrong. Uxn v minus uvxn, enggak sih, nggak salah. Oke, dia yang salah nih. Uxn v minus uvxn. Uxn, nah dia terbalik guys. Dia uvxn. Salah ya ini ya, totally wrong. Rumusnya udah benar, caranya salah. Oke, coba kita lihat di internet biar lebih pasti. Bentar. Kita cek ya. Iya benar, dia nggak salah sih rumusnya. Cuman dia cara kerjanya salah nih. Yuk coba kita analisa ya kenapa dia salah ya guys. Uxn-nya 2, Vxn-nya 4 gitu kan. Harusnya dia Uxn v minus Uvxn gitu ya. Uxn-nya 2 kali 2x. Salah. 2 kali 4x plus 3. 4x min 3. Sih, udah terbalik. Ini udah salah dulu di awal. Oke, ketahuan ya. Jadi jangan ikutin ini, ikutin buku aja. Wait, kok ikutin buku? Ikutin ini aja yang ditulis coret-coret.
Dia bedanya dikit loh, minusnya doang yang beda. Coba kita lihat yang lain. Ya ini. Oke, sekarang ini belum tentu benar juga, tapi kayaknya most probably dia cuman tadi salah error dikit aja sih itu. Bentar ya, saya copy dulu quotient rule-nya. Soalnya ini panjang. Wait. Kita coba bikin ini tanpa lihat jawabannya, ya. Karena bisa salah loh. Atau enggak, financing dulu. Coba deh, kalian bikin dulu, dipikir-pikir dulu gimana cara kerjainnya. Find the derivative. Oke, pause meeting, saya kasih waktu 5 menit. Coba ya dikerjain, nggak boleh nggak ya. Ini udah explicitly given ya, U, A minus X, ini udah explicit division. Saya bikin V-nya jauh dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau U mau ke bawah juga nggak apa-apa ya. UX itu berapa? 0 minus 1 kan. Ini kan main. Ya, yang kita derive ini kan 0 nih. Constant soalnya kan. Ingat, A is constant. Berarti 0. B tulis saya dulu. Minus, ini kan 1 nih. 1 times X power 1 minus 1. Berarti 0 minus 1. Ya udah negative 1. Gitu. Ya. Skip. Nah, kalau U berasa, nggak mau ke kanan, di bawah aja. Oh, nggak apa-apa. Terus saya di square root. Nah, square root lu harus hati-hati. Pakai power negatif. Power half. Right? Nah, gitu. Ingat ya, tadi yang tadi Wesley ngomong harus hati-hati ya. Wesley tanya itu kayak buat pertanyaan jawaban untuk semua orang biar nggak salah. Half dulu kita power, kita jatuhin. Dalamnya jangan dia papain, nggak hilang dia. Dan nggak berubah. And half minus 1, right? And then times by inside. Bentar ya, bentar. Times by inside, 2A aja. Ini kan 2AX, 2A. Ada X-nya berarti 2A itself. Terus minus, ya kan? X square berarti 2X power 1. Di inside-nya ini. Ya, ada yang mau nanya tadi? Itu setengahnya bukan min setengah. Enggak, kan dia V-nya sendiri, kan U over V. Ya, V-nya ya gini aja. Langsung lihat kiri kanan. Min setengah kalau nanti di sini. Berarti ya, Wesley. Paham nggak sampai sini? Ngerti dulu nggak? Halo? Ngerti, Sir. Oke. Jadi nanti kita bisa bikin pakai multiplication rule sih kalau mau maksa gitu ya. Kalau mau maksa. Tapi nggak apa-apa, kita coba lah. Kita nanti aja ini. Habis ini kita coba analyze jadi multiplication rule. Jawabnya sama. Ya. Oke, udah beres nih ya. Tapi kayaknya masih VX ini masih bisa kita proses nih, ujung sama ujung kali itu. Tuh kan setengah kali 2 sama 2, ya udahlah. Berarti A minus X aja. Terus 2AX minus X square power negative half. Ya, ini kan. Oke. Udah beres panjang-panjangan ini, kita masukin YXN, UXN V minus UVXN over V square. Oke. UXN V, kalau lu tulis ke bawah gini, mabok ya. Ini ya, kali negative 1 times 2AX minus X square power half minus UVXN. U-nya A minus X times VXN-nya panjang ini yang gini. A minus X times 2AX minus X square power negative half over V square. Ini 2AX minus X square half square. Gila. Ini V-nya lu square gitu ya. Sebenarnya sih gampang aja sih, square lu buang aja half-nya. Udah, ini minus bracket 2AX minus X. Oh, kalau nggak ini kan apa namanya nih ini kan bisa pakai root ya. Gitu ya. Nah, ini harus super hati-hati. Ini kan sama nih. Ya udah square aja dong. Nah, ini kan negatif. Ya udah tulis negatif. 2AX minus X square power negative half. Karena kalau you masukin negatif square root, lu bisa taruhnya di per lagi, di over. Dan ini langsung 2AX minus X square. Selesai. Ya. Yang atas sebenarnya juga udah oke. Nah, beres ya.
soal-soal yang untuk multiplication division rule. Sebenarnya tadi yang Wisli nanya tuh kayaknya baru agak kepancing, baru tahu gimana cara turuninnya. Tapi kayaknya skip aja ya. Sorry kalau nggak gabungin antara multiplication and division rule. Sebenarnya division rule is multiplication rule that is modified. Ya. Mau dijelasin nggak? Kalau enggak nggak apa-apa. Kalau nggak ya hafal aja. Kalau mau ya lu jadi ngerti, cuma hafalin satu. Jadi gitu. Terserah sih. Tapi in my opinion jangan lah. Mendingan pisah aja belajarnya. Ya. Nah, ini besok kita belajar next meeting. Kita post testnya hari kita ketemu hari apa sih? Post testnya second meeting next week hari Rabu ya. Rabu post test. Senin kita masih ada explanation. Oke. Yang kayak gini-ginian. Ya, cuman kayak nginget-nginget rumus lama terus dipakai aja. Gitu. Ya. Tapi bisa sih, kita bisa kerjain sini gampang banget. Gitu dong, soalnya paling besok beberapa. Tapi kita coba fokus di division rule dulu, karena kita belum ada contoh-contoh soal ini. Ya, ini U action V minus UV action over V square. Coba kita habisin practice now-nya aja ya. Tapi kayak beberapa udah. Yang ya ginilah yang lebih susah dikit. Nah, tuh entry ya. Karena yang 1, 2 udah bisa. Number 1 udah bisa. Kita lihat. The key of doing this is determine U and determine V. Gitu. Yuk kita bikin ya. Tuh A. Langsung aja taruh U berapa? Tapi gue lebih suka taruh ke samping. Tadi taruh ke bawah tuh mabok liatnya. V 3x plus 1 power 2. Nggak boleh negatif 2 ya. Karena kan dia V-nya di bawah, udah rumus ya gitu. Tulis dulu formulanya. Dia lebih ribet dikit. Oke. Nah, lanjut. 6x square. Tahu dong caranya ya. Itu kita udah paling cepat aja. Karena kan ini 2 times 3 gitu ya. Atau memang kalau nggak bisa, pelan-pelan. 2 times 3 times x power 3 minus 1 minus 0 gitu ya. Karena kan konstannya 0. Jadi UX-nya itu 6x square. VX-nya ini kayak chain rule kan. 2 power dulu. Power 2 minus 1 times the inside 3 gitu. 3 aja karena 1-nya 0. 1-nya jadi 0. VX-nya 3. Jadi kalau nggak pakai ekor bakal bingung antara U sama V. Tulis V kadang-kadang bisa begini, tulis U begini. Gila, ini mabok loh liatnya kalau nggak ada tanda yang lain ya. Jadi biasain ya, kasih ekstra ekor gitu. 6 times 3x plus 1 power 1. Enak nih, bisa kita lanjut lagi ya. Gitu. Oke, so the y action will be U action V minus UV action over V square. Oke, U action V. Gue harus diem karena nggak fokus kalau nggak. Terus minus UV action right over V square. Right. V ini baru V loh. Square-nya square lagi gitu. Ya, udah gini doang. Kalau lu mau selesai biar lebih enak dilihat aja ya. For the sake of gampang dilihat, ini bisa gini. Right? Ya, nggak usah di-expand ya, nggak usah di-explode kayak rainbow multiplication lu bisa stres loh. Nggak apa-apa gini aja. Yang penting, you kasih lihat ininya aja. Sesimpel mungkin. Power 4, ya kan? You kasih lihat apanya yang paling essential. Ini essential. Wait. Ininya essential banget. Ya. Sama ininya. Udah, gini udah cukup. Ya, tapi kalau you lihat tuh square-square, lu kalau nggak ganti 4 sih kelewatan banget lah ya. Oke? Oke? Ya udah, gitu aja ya. So, lanjut lagi ya, yang number 2C. Nah, 2C lebih ribet tuh, karena ada square root-nya panjang.
Kita lihat lagi. Rumusnya sama banget. Tuh sih kita simplify dulu, nggak bisa langsung. Ya. Square root-nya kita pisah-pisahin. Oke, berarti U-nya 1 plus 4x half, right? V-nya 3x square plus minus 7 half. So U-nya ingat chain rule langsung kan, di powernya di function. Jangan diapa-apain dulu. Inside-nya lupa, half minus 1 dalamnya 4. Ya kan 0 plus 4 gitu. Nah, V-nya tinggal rapiin lagi. Nanti U-nya rapiin belakangan nih. Half taruh dulu di depan. Dalamnya jangan diapa-apain. Baru derivative of the inside 3 times 2x power 1, right? Minus 7. Minus 0 gitu. Nah, ini 4-nya kali 2 jadi itu 1 plus 4x power negative half. Keep aja. V-nya ya tulis lupa V-nya. Ini kan 6 ya, ini coret aja gitu. Ya udah berarti 3x bracket 3x square minus 7. Baru masukin formulanya guys. Ya. Over V square. Right. Berarti y action is u action v ini times v kayak nggak muat ke samping. 3x square minus 7 power half minus uv action muat harusnya muat uv action 1 plus 4x power half times v action. Ya begini. Jangan lupa over v square. V square ya. Ini kalau di square, lu lihat aja langsung. Ini kalau di square ya udah half-nya hilang. Langsung aja. Udah. Gitu ya. Karena kan ini kan square root, di square hilang. Udah, jawabnya gitu dong. Lu mau lanjutin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Karena biar nggak buang-buang waktu aja, gini aja biarin. Let it be. Biasanya kalau di IGCSE dia nggak ada multiple choice ya. Dia jawab gini juga udah dibenerin kok. Kalau di UN mampus lebih susah. Kenapa UN sekolah lebih susah? Soalnya dia pilihan ganda multiple choice. Ini nggak mungkin ada di multiple choice possibilities. Dia pasti dirapi-rapiin lagi. Ya, that's for number 2 AC. Kita coba yang 3 ya. Pindah-pindahin dulu ya. Ya, sekarang kita lihat yang nomor 3 ya. Nomor 3 lebih enak. Lebih aplikatif gitu. Application-nya jelas. Ya, nomor 3. Gue bikin gini aja ya. Biar lebih enak aja gitu ya, square root-nya. Oke, when x equals 12, find the value of dy dx. Ya udah, taruh dulu aja u-nya x square plus 25 power half. V-nya x plus 5. U x-nya berarti half-nya lu taruh. Ini x square plus 25, jangan diapa-apain, times di inside. Inside cuma 2x aja yang kita bisa. Ya, x square, jadi 2-nya taruh ke bawah, x power 2 minus 1. V x-nya 1, gitu kan. Nah, terus, dy dx-nya langsung ketahuan. U action v minus uv action over v square. Tapi ini kan masih bisa di cross out tuh, ya. Berarti u action-nya itu kan x square plus x cube plus 25x. Ya, ini kan kita bisa rapiin dulu nih. Di rainbow, nah gitu, ya. Times v, right? Minus, lupa total. Lupanya di mana? Lupanya di sini, guys. Nah, ini harus hati-hati banget ya. Half minus 1, ya. Ini kan powernya. Nah, jangan lupa tuh tadi half minus 1. Oke. Jadi x bracket x square plus 25 power negative half times v minus u v action. V action-nya 1, ya udah minus u aja gitu. Power half, right? Over v square.
V-nya berapa? X plus 5 square. Oke. Beres sih, selesai. Tapi selesai di dy dx-nya aja. Yang ditanya apa? When x equals 12. Right? Udah, masukin 12 ke sini. So for every x, change into 12. Ya, jadi memang agak panjang sih. When x equals 12 equals berapa nih? Jadi 12 bracket, ya taruh ganti-ganti semua ya. 12 bracket. Ayo udah hafal sih. Apa? 12 square itu 144, langsung aja. Negative half. Ini aja kan. 12 square tadi lagi langsung aja. Over. Gitu. Ya. Nah, berarti berapa nih? Ini kan 169. 169 itu kan 13. Bener gak sih? Gitu kan? Jadi ini kan 169 nih guys. Jadi langsung aja. Boleh lah kita taruh gini aja. 1/13 ya. Soalnya kan dia negatif guys. Jadi times by 17 minus. Ini kan 13 lagi. 13 square. Jadi 13 lagi. Over 17 square. Angkanya jelek sih. Tapi ya udahlah. 12/13 times 17 minus 13 over 17 square. Yuk lanjutin sendiri deh. Dapat jawabnya berapa. Emang angka jelek. Sengaja dia. Sengaja biar lu hitung-hitung kayak analyze dulu dia punya square root 13 lo bisa 5, 12, 13. Oke. Sir, Yes. Sir, Tunggu, Anto dulu. Anto gimana? itu bisa berhentiin di dy over dx aja gak? Oh enggak lah. Kan dia mintanya when x equals 12. Oke. Jadi nggak bisa, harus kalau berhenti doang itu kayak tadi nomor sebelum-sebelumnya, cuma find the dy over dx of it. Gitu. Tapi kalau dia minta when x equals 12, lu harus dapat exact value. Calculator. Ya. Kevin? itu bisa dibikin jadi X pangkat 2 plus 5 pangkat 2 gak, Sir? Boleh. Boleh, tapi ya kan nggak bisa diapa-apain juga, by the way. Ya nggak masalah sih. Selera lah itu. Jadi misalnya x power 2 plus 5 power 2, ini powernya half. Boleh nggak langsung x plus 5? Nggak boleh ya. Nggak bisa kan? Nggak, it's not how it works. Boleh sih, tapi kayak nggak guna. Kevin, balik lagi dia ntar. Ya kan? Itu. Ada lagi? Sir, Yes? kalau misalnya bikin jadi X plus 5 nanti kan jadi 5 dong, Sir. Jadi 1 ya? Apanya tuh? Jadi beda dong, Sir. Nggak mungkin. Nggak mungkin beda. Yang mana yang beda? Nah, ini maksudnya kan yang tadi kan. Yang bilang nih. 12 square plus 5 square terus si power half. Jadinya berapa? Expect begini nggak boleh. Jadi 12 power 1 plus 5 power 1 nggak bisa. Nggak boleh loh. Oh. Karena kan Pythagoras, ingat nggak? Pythagoras boleh nggak tulis gini, Kevin? Misalnya, ini kan boleh nggak jawabannya 17 square? Ya kagak boleh kan? Nggak bisa loh ini. Ya, jadi memang harus dalam bentuk biasa. Oh. Ternyata 13 square loh, bukan 17 square. Ini nggak boleh kerja gini. Kan ini maksudnya gitu kan. Jadi boleh dong kalau begini, kalau jadiin half, jadinya berapa? 5 plus 12 jadinya 17. Ini salah total. Kenapa? Karena kalau dibongkar asli, kan harusnya kan kita Batman's rule, bracket eksponen dulu kan. Gitu. Ini tuh 169 loh. Ini 13 loh, gitu. Ngerti ya Kevin? Jadi nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau mau ubah-ubah, tapi balik lagi ntar ujung-ujungnya nggak boleh diginiin, ini salah. Ini ada mathematical workings yang salah. Ya. Mending yuk expand aja. Bisa ya, Kevin? Ya, thank you, Sir. Oke, Wesley power 3 ketinggalan nih. Power 3 di mana? Tadi apa soal yang Itu tadi? yang nomor 1A. Oh, tapi udah benerin belum sih tadi? Udah kan ya kayaknya? 1A ya? 1A di mana sih?
2A kali. Kayaknya ya. Tunggu, kita coba lihat ya. Yang di jawaban akhirnya. X square kan 2x cube minus 1. Yang mana ya? Di jawaban akhirnya, Sir. Oh, jawaban akhir ini. Oh, iya. Ini nih. Ya, lupa banget itu, error. Bentar, copy dulu. Ini di copy, yang tadi dibuang. Ya, sip, udah beres. Thank you so much. Itu error banget itu, nggak boleh ya, salah tuh. Udah lagi. Kalau nggak ada, sampai sini aja our meeting. Ya, kenapa? Soalnya ya quotient sama produk. Besok kita coba lihat yang sini, guys. Ini kayak contoh-contoh soal word problems-nya aja. Cuman kita udah tahu, pokoknya rule-nya udah ada, word problem kita tinggal bikin. Itu ya. Next meeting ya. Sekarang homework-nya yuk, kita coba lihat ya homework-nya. Exercise 11C sama 11D, combine aja jadi 5 total. Ya. Oke. 11C, tulis dulu di Word aja, homework ya. 11C number 3, 6 nomor lah ya, 33 biar enak. Number 3, 5, 8. D. Bentar ya. Number 3 lagi. Six, 8. 358, 368 ya. Saya copyin dulu ke WA. Bentar. Oh, kok nggak mau sih deh. Oke. Okay. So I will stop the recording.